Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Yes, ya oke. Di video ini saya mau membahas tentang binary option dan digital option. Ya, karena di IQ option itu ada dua kan, ada binary, ada digital. Walaupun di satu menu yang sama, tapi submenunya ada dua, binary dan digital. Sama-sama option, tapi ada binary, ada digital gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, atau mungkin sedikit lebih dalam tepatnya antara perbedaan tersebut karena masih banyak yang bertanya apa sih perbedaannya binary option dan digital option tersebut di IQ option, dan baiknya untuk trader yang baru masuk ke dunia trading terutama di binary option ini, trading di mana sih baiknya, digital kah atau si binary option ya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bahas lebih dalam dan nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulannya. Oke, kita akan langsung masuk aja. Di sini kita kalau misalnya kita lihat ya, di sini kita buka ini deh, kita buka udah di binary option, kita buka plus lagi. Di sini ada menu option, ya kan? Tadi yang saya bilang ini ada menu option. Di sini ada menu option dan sub menunya ada binary, ada digital. Nah, yang buka beda nih, ada 28 di binary dan ada yang digital ada 3. Nah, itu ada perbedaan dari situ. Nah, oke. Nah, ini kan kita sudah buka binary dari sini. Kita buka dulu semuanya ya. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Oke, ini kita bagi dua biar enak lihatnya. Well, yang atas adalah binary, yang kedua yang di bawah adalah digital. Yang pertama, apa sih perbedaannya? Itu kan selalu pertanyaan itu. Apa sih perbedaannya binary dan digital? Dan apakah di platform lain seperti ini? Jelas di platform lain tidak ada yang seperti ini. Di platform lain sudah hanya binary option gitu. Tapi di sini di IQ option ini ada digital option dan binary option. Oke. Nah, itu perbedaannya adalah dari segi candlestick. Kita buka sama-sama ya semuanya. Pergerakan seluruhnya sama, angkanya pun sama, angka harganya. Ini sama, base-nya adalah Euro USD, dan itu base-nya si grafik ini bergerak. Jadi sama, binary option dan digital option. Oke. Perbedaan pertama yang kita bisa temukan dari dua gambar ini adalah pertama rate payout-nya nih. Rate payout-nya. Tapi kita tidak bisa selalu berpatokan dengan ini ya. Karena sebenarnya sering sama juga, tapi lebih sering berbedanya mereka berdua. Terkadang binary option lebih tinggi, terkadang juga digital option lebih tinggi. Nah, kondisi saat ini yang sedang kita buka marketnya adalah digital option lebih tinggi. Itu sampai 98%, hampir 100%. Hampir 100%. Sedangkan binary option hanya 78%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buka $1, kembali di sini kalau profit dapat 0,78, di sini kalau profit mendapat 0,98, hampir $1 juga gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini lebih untung mana? Lebih untung bawah saat ini ya, saat ini. Nah, di sini lebih rugi bahasanya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya cara pengoperasiannya atau cara tradingnya jika kita dalami itu adalah berbeda. Jika kita buka tidak langsung open posisi itu beda. Sebenarnya prosesnya binary option dan digital option itu adalah berbeda. Oke, kita bahas satu persatu. Binary option itu dia memproses atau kita trading berdasarkan expiration time atau waktu apa ya bahasanya, expiration time lah bahasanya, expiration time, waktu kadaluarsa tepatnya, waktu kadaluarsa. Jadi kita di sini kita trading kita berdasarkan waktu kadaluarsa. Oke, ini kita rubah demo aja untuk sebagai contoh ya. Oke, bisa $1. Di sini kita bisa lihat, di sini time 228, 229, 230, 231, 232. Di sini 227. Berarti di sini 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Bahkan lebih dari 5 menit kan. Ada yang sampai 15 menit lebih atau 1 jam, bahkan sampai kita bisa menentukan sampai akhir bulan gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita berdasarkan waktu. Jadi misalnya eh, kita klik 233, dia akan bergerak untuk waktu expiration time-nya, waktu kadaluarsanya di sini dia akan bergerak jauh. Jadi kita akan mendapatkan hasil profit ataupun loss ketika waktu sudah mencapai yang kita tentukan, yaitu di jam 2:33 menit, jam 2:33 ya. Ini kita akan mendapatkan hasil apakah kita profit atau loss. Hanya sebatas itu untuk yang namanya
si binary option gitu ya. Jadi kita bisa setting 1 menit kah, atau mungkin kita bisa cek lagi end of the month. Oke, sampai akhir bulan, Jadi ketika kita pencet buy, klik $1 ini, nanti udah akan jalan terus. Itu waktu ketika dia naik turun, hasilnya akan ketahuan ketika pas kita tanggal 30 Juni mungkin ya. Di sini bisa end of the day. Di sini bisa ini 1 Juli ya, 1 Juli jam 7. Nah, ini sampai 5 Juni jam 1.30. Kita bisa menentukannya berdasarkan waktu. Oke. Itu untuk yang namanya binary option. Jadi gitu teman-teman ya. Hanya berdasarkan si waktu saja. Berdasarkan waktu saja. Sedangkan yang namanya digital option, oke, kita pindah ke digital option, kita bisa lihat di sini kalau misalnya tadi kita buka, ini detail sekali waktunya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bahkan sampai akhir bulan, akhir hari, akhir minggu, ya itu ada semua. Sedangkan di sini hanya ada sedikit, batasnya adalah 15 menit, ya, atau 2.30. Dia per 15 menit sekali nge-refresh ya. Jadi misalnya sudah sampai angka 2.30, di sini akan menjadi 2.31. Ketika 231 menjadi 232 untuk yang 1 menit, dan di sini tetap dari 230 menjadi 235, sampai dia 235 baru menjadi 240 seperti itu. Dan ketika di sini ketika mencapai 230 dia akan berubah menjadi 245 seperti ini. 245, dan dia tidak akan berubah. Nanti ketika 2 sampai 245 baru dia berubah menjadi 250 seperti itu teman-teman ya. Jadi hanya dia 3 poin di sini, ya 3 poin, 1 menit, 5 menit, 15 menit. Tambah saya seperti itu. Oke, sampai ini kan sampai 5 menit lagi, 5 menit 10, 9 detik, 8 detik seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ketika dia udah sampai 232 misalnya, berarti sisanya ada 3 menit untuk mencapai 235. Gitu ya teman-teman. Dia hanya 3 waktu. Tapi apa kelebihannya si digital option? Oke. Kita bisa cek di sini, kita kembalikan lagi ke satu dulu biar lebih jelas, biar lebih detail. Di sini udah kita digital. Dia di sini perbedaannya dengan binary option. Oke, ini kita lihat ya. Ini kita udah besarkan biar teman-teman bisa ngeliat digital option ya. Di sini ada show all ya teman-teman. Di sini ada show all, sedangkan di binary option tidak ada. Ya. Nah, di sini kita bisa setting. Nah, ini kita bisa setting. Kita teman-teman bisa setting. Kita mau tarik titik garisnya di mana. Itu namanya strike price ya teman-teman ya, strike price. Jadi kalau di binary option, strike price tetap di sini, harga yang saat ini berjalan, kita akan open posisi. Tetapi di digital option ini strike price bisa diedit, bisa diganti. Dan ketika kita memilih yang lebih atas dan kita pencet higher atau buy, nah nih berarti garis yang kita akan open posisi itu adalah garisnya di sini. Ini di sini. Kalau misalnya kita turunin dia di sini. Kalau misalnya di sini lagi dia di sini. Nah, persentasenya bukan lagi yang tadi angka 98% teman-teman, tapi sampai 257% teman-teman. Jadi ketika kita open $1, dia akan kembali ketika kita profit $2,57. Wow kan? Nah ini kalau kita normalnya di titik ini, nah dia kan 98%. Kalau kita show all, kita turunin, kita naikin sedikit, dia menjadi 230%. Ketika kita open posisi, contoh, saya berikan contoh di sini biar ada gambaran. Ini kan garisnya di sini teman-teman, harusnya normalnya di sini ya. Kita show all, kita naikin satu tingkat 248%, kita pencet buy. Ini akun demo, kita pencet buy misalnya. Kita klik buy. Garisnya bukan di strike price. Nah, ini kan strike price-nya ya. Titik yang sedang berjalan, garis yang sedang berjalan atau harga saat ini, detik ini. Ya. Ini harga detik ini. Kita setting, kita pindahkan ke atasnya, dan ketika kita profit capai 257%. Ya. Ketika sampai waktu ekspirasinya habis, waktu kadaluarsanya habis. Oke. Tapi ketika kita di bawahnya tetap loss gitu teman-teman, minus $1. Tapi ketika dia berada di atasnya, dia akan profit. Begitupun sebaliknya. Ketika kita bawah, sebentar, masih belum. Dia karena ada ininya. Ini kita sell aja dulu. Ini biar yang penting bisa, ini sebagai gambaran aja. Ini kita show all ya. Ketika pun di bawah, nah ketika kita pencet buy, nah kita buy di sini sekarang, misalnya klik, oke sorry, double di situ, pencet 2, dia akan membuka strike price-nya di sini.
dan kita mendapatkan profit hanya 20%. Tapi kita punya titik yang lebih bawah nih teman-teman, punya titik yang lebih ke bawah. Ini apa namanya? Jadi kalau misalnya kita nanti profit ya tadi kita hanya ini gitu. Kita profit kita hanya mendapatkan 0,48 dolar. Walaupun kita sudah jauh, bukan tadi 0,98 tapi 0,48 karena tadi sedang 20%. Gitu teman-teman. Nah, tuh. Ketika kita klik lower di sini di atasnya kan ini di atasnya nih ya dia akan itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita kembalikan lagi strike price-nya di sini dia sekarang. Nah, kita sedang profit. Ini contoh ya. Kita tunggu aja PW itu tadi kan kita udah loss-nya, ini profitnya. Jadi kita bisa mengatur yang namanya strike price ya teman-teman ya. Inilah kelebihannya digital option. Kita bisa mengatur strike price atas, lebih ke atas, lebih ke bawah seperti itu. Nah, 4, 3, 2, ini kita lihat ya. Tadi kita dua kali buka posisi ya di tempat yang sama. Dan kita mendapatkan 0,48. Jadi di mana berarti satu kali open posisi adalah 0,24 dolar ya teman-teman. Gitu. Kita bukan mendapatkan 98% lagi, bukan mendapatkan 0,98 tapi hanya 20%. Nih kayak di sini kita rubah lagi. Nah, ini hanya 1% dan hilang tiba-tiba karena candle-nya sedang bergerak. Dan ketika kita pencet lower untuk di bawahnya ini dia menjadi 178%. Nah, terus akan ada pertanyaan, oh berarti si apa namanya digital option lebih sulit dong dibandingkan yang namanya binary option. Bisa saya katakan iya dan bisa saya bilang enggak juga. Karena ini berarti sangat bagus untuk kita yang mau open posisi agak besar dan itu market sedang tren ya teman-teman ya. Market sedang tren yang sangat kuat. Berarti kita bisa ngelihat misalnya di candle 15 menit. Misalnya ya, ini hanya contoh, misalkan contoh di sini kita lihat candle 15 menit. Ini kan ada proses perjalanan dari sini nih, dia sampai bawah terus ke atas lagi gitu kan ya. Nah, ketika teman-teman mengambil 15 waktu yang ini 15 menit, ketika ngambil yang 15 menit ini berarti kan dia akan close posisi di sini. Close posisi di sini. Nah, teman-teman bisa ketika lagi dia ke bawah, strike price-nya dirubah. Nah, strike price-nya dirubah ke arah sini. Nah, strike price dirubah ke arah titik ini, garis ini. Lalu diklik. Itu teman-teman akan mendapatkan, karena di close di sini, teman-teman akan mendapatkan persentase yang lebih besar. Itu. Dan begitupun jika teman-teman merupakan trader yang bermain aman ya, trader yang bermain aman. Atau bisa dikatakan orang yang hanya mengambil pengen dapat profit tapi sering ngeklik, tapi ibaratnya untung dikit nggak apa-apa tapi sering ngeklik gitu, itu bisa dibandingkan di sini. Karena ketika kita rubah ke arah bawah sini, ini lagi nggak bergerak. Kalau misalnya dia candle sedang tinggi-tingginya, nah seperti ini bisa teman-teman ngambil lower pun, teman-teman ngambil lower pun tadi hanya bisa dapat nih kayak gini plus 3% gitu ya. Jadi teman-teman nanti misalnya sudah itu ambil 1 menit, garisnya di atas tadi, sebentar dia masih di middle, dia nggak bisa itu. Oke. Nah ini misalnya ini teman-teman bisa buy dengan garis yang di garis titik-titik itu, dengan garis titik-titik ini, tapi teman-teman hanya mendapatkan 1%. Tapi candle selanjutnya pun teman-teman juga mencari titik-titik yang lebih kecil. Itu untungnya di situ. Itu bisa dibilang dikatakan ada ruginya ada untungnya, karena kalau misalnya kita hanya buka 1 menit itu sangat sulit sih teman-teman kalau kita pengen mendapatkan angka yang fantastis yaitu 164% bahkan sampai 200% gitu teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya sebenarnya secara umum di option ini sama, yaitu waktu ekspirasi atau expiration time atau waktu kadaluarsa biasanya waktu kadaluarsa. Tetapi digital option kita bisa mengatur yang namanya strike price. Nah ini namanya strike price ya, yang kalau misalnya sedang berjalan ini harga yang warna orange ini kita bisa bilang strike price. Bisa kita rubah di atasnya atau di bawahnya gitu teman-teman ya. Nah ini juga digital option ini selain itu kelebihannya juga ketika market sedang fluktuatif sekali, atau yang kita bisa bilang banyak sumbunya atau banyak buntutnya, itu bisa kita mainkan di strike price. Itu akan lebih aman dibandingkan kita bermain langsung klik dengan strike price harga yang tepat, karena itu akan bisa kegocek bahasanya tuh ke sliding gitu teman-teman.
Itulah binary option dan digital option perbedaannya. Pasti udah jelas dong ya, pasti udah paham lah ya. Harusnya sudah paham karena itu udah cukup detail dan bahkan saya berikan contoh sampai barusan ini. Nah, ada juga yang bertanya sama saya, itu baik untuk yang trader-trader ini baiknya, terutama trader pemula atau trader yang baru terjun ke trading binary option ini, baiknya trading di binary kah atau di digital kah? Gitu ya. Oke. Kalau saran saya, ini hanya saran saya, itu saran saya adalah base-nya adalah di binary option karena dia hanya itu waktu aja dulu. Jadi start from binary option dulu. Startnya dari si binary option. Nanti jika teman-teman sudah bisa memahami maksud dari strike price ini, teman-teman sudah bisa paham ketika dia begini dia akan gimana macam-macam, persentasenya bisa tahu, pergerakan candle bisa kelihatan, move lah ke digital. Gitu teman-teman. Jadi itu, tapi kembali lagi ke teman-teman karena tadi saya sebutkan juga sebelumnya, ada yang trader tipikal yang ingin mendapatkan untung sedikit-sedikit tapi sering ngeklik, ada juga yang pengen sekali klik tapi tunggu hasil. Itu ada. Jadi tergantung dari teman-teman ini ingin mendapatkan ingin menggunakan atau tipikal teman-teman, tipikal trader seperti apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman sebagai apa tipikal trader. Gitu teman-teman. Oke. Oke, berarti pertanyaan untuk digital option apa dan binary option apa itu sudah jelas ya teman-teman ya, sudah jelas dan sudah dijawab juga. Untuk trader pemula lebih baik dari mana dulu startnya. Jadi dijawab semua. Kita rangkum bahwa trader pemula lebih baik kita start di binary option dulu sebagai basicnya, karena itu bisa open posisi 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai berapa puluh menit pun gitu ya. Tapi jika teman-teman sudah biasa bermain dengan strike price, silahkan terjun ke digital option karena open 1 menit pun bisa mendapatkan profit yang sangat besar seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan antara binary dan digital ya. Mungkin cukup dulu. Cuman sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jika teman-teman pengen terjun ke dunia trading, terutama di binary option, gunakanlah uang yang bebas, uang mati kalau bisa kita bilang ya. Karena trading merupakan hal yang sangat berisiko. Apalagi trading di binary option ya. Di option ini adalah hal yang sangat berisiko karena 1 menit itu berharga, bahkan 1 detik terakhir itu akan berharga sekali. Jadi kita bisa mendapatkan profit yang sangat besar ataupun kerugian yang sangat besar. Dan di candle kita bisa open posisi 1 menit, dan 1 menit itu banyak fake signal. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk trading, untuk terjun ke option ini, untuk trading di option, teman-teman sudah menyiapkan dana bahwa ini ketika hilang, ibaratnya kita bisa bilang tidak apa-apa, walaupun itu apa-apa, tapi tidak apa-apa karena itu adalah uang yang tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa tetap makan lah, bisa tetap membiayai keluarga teman-teman, tapi teman-teman juga bisa trading gitu ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Kita bertemu di video selanjutnya dan akan banyak informasi yang saya sampaikan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kartiko pamit undur diri dan salam.